selamat datang kembali di Durians di Koi 89. Siapa nih yang lagi kolamnya begini nih, hijau kayak cendol? Mungkin yang lagi ngalamin atau yang pernah ngalamin. Di konten ini gue akan bahas sekarang, hari ini. Ya kolam gue lagi seperti ini, hijau kayak cendol. Ya kita bahas nanti semuanya, penyebabnya, cara menanggulanginya, dan gimana cara preventif atau menghindarinya. Yang pasti gue mau bahas dulu, kolam ikan koi tiba-tiba hijau pekat begini kayak cendol ya ibaratnya, itu nggak melulu karena kesalahan kita. Ada dua sebab sih memang. Satu karena human error, karena kita sebagai perawat ikan koinya nggak bener atau kurang maksimal ngerawat air kolam ikan koi kita. Atau yang kedua, memang karena faktor X lainnya. Ada karena faktor cuaca dan faktor-faktor lain yang ya secara alami aja terjadi. So kalau teman-teman nanya gue, Yan, lu begini sering? Enggak juga. Gue terakhir kolam gue kayak gini itu 2 tahun lalu. 2 tahun lalu kolam gue sempat begini. Ya sembuh-sembuhnya 2-3 minggu. Secara alami juga, ketika bakteri baik sudah ada, lalu dibantu dengan lampu ultraviolet dan segala macam tahapan-tahapan prosesnya biar kolam gue kembali jernih dan bersih kembali dilihat pakai mata. Karena prinsip kolam ikan koi adalah kita bisa menikmati ikan koi kita dengan melihat kolam kita yang akhirnya jernih, tembus sampai dasar kolam. Kurang lebih seperti itu. Lalu setelah 2 tahun lalu kejadian seperti ini, sekarang kejadian lagi. Bedanya sekarang gue treatment gak pakai ultraviolet, karena kebetulan teman-teman udah hampir 3 tahun ini kolam gue udah lepas dari lampu ultraviolet. Karena usianya udah 8-7 tahun kolam gue ini. Jadi gue 3 tahun lalu memutuskan untuk gak pakai lagi UV. Gue mau belajar mandiri. Masa sih kolam gue gak matur-matur alias gak dewasa-dewasa ekosistemnya. Dan ternyata berhasil tuh. Kemarin gue 3 tahun, 2 tahun gak pakai ultraviolet, air kolam gue bisa jernih mandiri. Berarti ekosistemnya sudah terbentuk dengan baik. Tapi hari ini, atau tepatnya di konten ini, kebobolan ya kita akan bahas penyebabnya apa. Yang pasti gak melulu gara-gara salah kita. Dan juga bukan gue nyalahin cuaca ya, cuman kadang-kadang emang karena cuaca juga sih gitu. Dan karena faktor-faktor lainnya. Yuk sekarang kita lihat kolam gue dengan seksama. Lihat tuh ya, kolamnya seperti inilah. Gue gak bisa ngeliat apa-apa, gak bisa nikmatin kolam ikan koi gue. Ikan koi juga jarang di atas karena stres kali ya. Kok tiba-tiba rumah gue butek, gak jernih, kotor gitu. Ya beginilah kenyataannya. Ginilah keselnya kalau lu lagi kena istilahnya bom alga. Alganya meledak, kolam koi kita jadi butek dan gak jernih. Pertanyaan yang paling umum terjadi adalah, Yan, kalau begini, kolam lu butek begini, kotor, bukan kotor ya, butek alias gak jernih begini, itu ngefek gak sih ke ikan koinya? Versi gue loh, jawaban gue pribadi ya, no, gak ngefek. Teman-teman ingat ya, di Jepang, ikan koi yang ingin diazukari atau dibesarkan, itu ditaruh atau ditempatkan di kolam-kolam mud pond atau kolam lumpur. Di Indonesia bisa disebut kolam sawah lah. Itu kan kolam alami ya, kotor juga sebenarnya. Kayak gini warna coklat malah. Sehat-sehat aja. Jadi sebenarnya kolam lu yang butek begini sebenarnya sehat-sehat aja. Nggak ngefek dengan ikan koi lu. Jadi kalau lu nanya gue sekarang keadaan ikan lu gimana? Sehat. Walaupun gue nggak bisa jamin 100% karena gue nggak bisa ngelihat. Tapi ngefek ke mereka tidak. Setelah yang gue pelajarin nggak ada efeknya ke ikan koi kita. Lu nggak bisa nikmatin, bener. Kasih pakan gimana ya? Tetap seperti biasa gue kasih pakan, tapi gue kurangin. Kenapa? Karena gue nggak bisa ngeliat ikan gue dengan seksama, dengan jelas. Gue takut kecolongan, dia ada sakit apa. Gue takut overpakan alias overfeeding. Kalau kebanyakan jadi airnya malah tambah kotor, ikannya sakit, plus airnya malah jadi tambah kotor lagi. Itu aja sih. Kesimpulannya ingat teman-teman, garis bawahin ya, bahwa kolam ikan koi yang tidak jernih, warnanya hijau berlumut, itu tidak ngaruh dengan kesehatan ikan koi kita alias aman-aman aja. Yang ngaruh sama kitanya. Kesel banget. Anak gue aja sampai bilang ke ibunya, "Mah, kolam kita kotor banget ya." Iya. Air kolam ikan koi yang mendadak berwarna hijau dan tidak jernih biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya,
Pertumbuhan alga. Salah satu penyebab utama air kolam menjadi hijau adalah pertumbuhan alga. Alga dapat berkembang pesat di kolam yang memiliki nutrisi berlebih, seperti nitrat dan fosfat, yang sering berasal dari pakan ikan, limbah ikan, atau dedaunan yang membusuk. Kurangnya sinar matahari. Kolam yang terlalu ternaungi oleh pepohonan atau struktur lain mungkin mengalami pertumbuhan alga yang berlebihan. Sinar matahari yang cukup dapat membantu menyeimbangkan ekosistem kolam, sedangkan kurangnya sinar dapat menyebabkan perubahan yang tidak sehat. Kualitas air yang buruk. Kualitas air yang tidak terjaga dengan pH atau amonia yang tidak seimbang dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme, termasuk alga. Pemantauan dan pengelolaan kualitas air secara rutin sangat penting. Sistem filtrasi yang tidak memadai. Jika sistem filtrasi kolam tidak bekerja secara efektif, sisa-sisa pakan, kotoran ikan, dan zat organik lainnya akan menumpuk dalam air, yang dapat menyebabkan turbidity dan pertumbuhan alga. Overstocking ikan. Jumlah ikan yang terlalu banyak dalam satu kolam dapat menyebabkan penumpukan limbah yang cepat, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas air dan mendukung pertumbuhan alga. Perubahan musim. Perubahan suhu dan cuaca, terutama selama musim panas, dapat menyebabkan pertumbuhan alga meningkat karena kondisi yang lebih hangat dan lebih banyak cahaya matahari. Tindakan yang dapat diambil: pemantauan kualitas air, lakukan tes rutin untuk pH, amonia, nitrit, dan nitrat. Filtrasi yang efektif. Pastikan sistem filtrasi berfungsi dengan baik dan cukup untuk ukuran kolam. Kontrol nutrisi. Berikan pakan ikan dengan bijak dan hindari overfeeding. Sisipkan. Tanaman air. Menanam tanaman air dapat membantu menyerap nutrisi berlebih dan bersaing dengan alga. Pergantian air. Lakukan renovasi air secara teratur untuk menjaga kebersihan kolam. Satu lagi nih. Untuk membuat air kolam ikan koi jernih kembali, kita perlu memberikan secara berkala, bisa seminggu 2 kali, bakteri starter dan probiotik. Dan secara berkala juga rutin melakukan water changing untuk membantu proses pengembalian air kolam koi menjadi jernih kembali jadi lebih cepat. Selamat mencoba ya teman-teman. Salam hormat dari The Ryans. Gitu teman-teman pembahasannya soal penyebab-penyebab dan kemungkinan sebab kolam ikan koi kita jadi berwarna hijau, tidak jernih, dan nggak asik seperti ini. Semoga bermanfaat, dan lu sebagai pemilik ikan koi atau perawat ikan koi, dari sekarang udah biasain deh, rawat kolam lu maksimal sebulan sekali, lu tambahin bakteri starter merek apa aja. Kalau gue jujur pakai EM4, nggak disponsorin ya. Merek-merek lokal juga banyak tuh. Wahana Koi juga buat, beli deh sama mereka. Sebulan sekali itu khususnya pas lagi lu habis backwash. Biar kalau backwash kan tuh kebuang tuh bakteri baik. Dengan lu taruh atau siramkan lagi di filter chamber lu bakteri starter atau probiotik, itu bisa membuat lahirnya kembali banyaknya bakteri baik yang membantu proses perbaikan parameter kolam lu. Jadi bakteri baik menjadi banyak, air kolam menjadi jernih, lalu bisa bukan menyulam ya, memproses nitrit dan lain-lain itu menjadi lebih kecil, termasuk amonianya ikan koi. Karena yang namanya bakteri starter itu bisa mengurangi banget, bisa memprosesnya lebih cepat itu sisa pakan maupun kotoran ikan koi di kolam kita. Ya, semoga nggak kejadian di lo. Doain kolam gue ini akan gue buat di konten berikutnya nih. Perjalanannya sampai bersih dari hari ini perlu berapa waktu sih sampai bersih kolam gue ini, sampai jernih lagi tanpa lampu ultraviolet. Salam buat keluarga di rumah, selamat weekend. Salam satu hobi, salam di Kigoy. Cheers baby. Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton The Ryans. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.